Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Bertemu lagi di video ketiga ya, terkait aplikasi Siswas P3DN. Bersama saya Alfiatra di dalam Petra Channel ini ya. Kita login dulu menggunakan akun PPKOM kita masing-masing. Oke, di sini saya akan coba untuk login atau masuk. Nah, kemarin kita sudah mempelajari atau melakukan validasi RUP ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan namanya monitoring P3DN. Jadi data-data yang kita sudah input atau kita sudah validasi RUP terkait P3DN, kita akan monitoring dalam bentuk menginput data terbaru, data realisasi, dan laporan terkait keuangannya ya. Silakan Bapak Ibu nanti klik monitoring P3DN di samping kiri, kemudian paket penyedia. Nah, sama seperti waktu validasi RUP, Bapak Ibu pilih Pemdanya, pemerintah daerahnya, Satkernya, dan juga PPK-nya siapa. Lalu klik refresh daftar RUP, sehingga akan muncul paket-paket yang sudah Bapak Ibu validasi tadi ya. Di sini yang membedakan Bapak Ibu, ada yang sudah warna biru, ada yang masih putih ya. Yang putih ini Bapak Ibu belum pernah melakukan pelaporan atau menginput ya. Kalau yang biru sudah pernah sebelumnya, tinggal dilengkapi lagi jika ada perubahan data ataupun ada progres terbaru ya. Nah, tadi sebelumnya di video pertama, di video sebelum ini, kita sudah melakukan validasi RUP untuk makan dan minum. Ini saya contohkan untuk makan dan minum ya Bapak Ibu ya. Untuk makan dan minum, bagaimana cara melakukan validasinya? Kita klik di samping kiri ini, realisasi ya. Tentunya ini data-data yang kita sudah input sebelumnya dan data-data dari aplikasi Sirup ya. Nah, kita tinggal melakukan melengkapi data ya. Misalnya ini tanggal monitoring ya, tanggal hari ini ya. Jadi kita tidak bisa rubah, ini sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian status pengadaan. Nah, kita isi status pengadaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Belum proses pengadaannya, atau sudah proses, atau sudah proses tapi gagal, atau sedang mengulang. Ya, misalnya tender ulang atau pengadaan langsungnya diulang. Atau proses pengadaannya sudah selesai. Maksudnya proses pengadaan ini proses pemilihannya ya. Entah itu tender misalnya atau seleksi atau pengadaan langsung sudah selesai misalnya. Atau sudah selesai tapi pelaksanaannya belum di lapangan, misalnya untuk konstruksi atau pengadaan barang. Sudah ada kontraknya tapi belum dilaksanakan, belum jalan. Atau sudah berjalan, sedang dalam pelaksanaan. Atau mungkin pekerjaan sudah selesai. Atau pekerjaan sudah selesai bahkan sudah dibayar. Silakan. Nah, misalnya untuk pengadaan makanan ini sudah selesai, jadi pembayaran pekerjaan, status pengadaan, pembayaran, sudah lakukan pembayaran. Nomor dokumen di sini, kalau kita lihat petunjuknya sih, Bapak Ibu, nomor dokumen adalah nomor kontrak. Ya. Nomor kontrak ini tentunya kontrak kan bentuknya banyak, bisa kwitansi, kemudian bukti pembelian, kemudian ada SPK, ada surat perjanjian, dan ada surat pesanan. Tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan ya. Jadi misalnya nomor kontraknya dalam hal ini menggunakan kwitansi ya atau surat pesanan misalnya. Saya contohkan saja nomornya seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai menginput nomor kontrak, kemudian tanggal kontrak. Nah, tentunya misalnya tanggal kontraknya hari ini, tanggal kwitansinya ya misalnya. Kemudian nilai realisasi pengadaan. Nah, nilai kontraknya, nilai realisasi pengadaan, nilai pengadaan dalam kontrak ya. Jadi berapa nilai pengadaannya itu? Misalnya di sini saya sesuaikan ya. Misalnya 7 juta ya. Kemudian nilai rupiah yang diterima. Nah, ini nilai kontrak ya, realisasinya. Ketika dilakukan serah terima, artinya sudah berapa sih yang berapa nilai uang yang sudah diterima itu ya. Nilai barang jasa yang telah diterima dari penyedia. Jadi ketika sudah dilakukan serah terima, kalau misalnya sudah 100% ya tentunya sesuai nilai kontrak ya. Ya, misalnya sudah selesai 100%, jadi sudah sesuai dengan nilai kontrak. Sehingga pembayarannya ya tentunya sama juga. Jadi Bapak Ibu, misalnya nilai kontraknya 7 juta.
ya, nilai makan minumnya, sudah nilai kontraknya, nilai kwitansinya. Kemudian ternyata di lapangan baru 50%. Ya, berarti 3.500.000 misalnya gitu. Dibayarnya juga 3.500.000. Nah, untuk contoh ini katakanlah sudah selesai semua. Jadi nilai rupiah yang diterima itu 7 juta, yang dibayarkan juga 7 juta. Nah, kemudian metode perhitungan TKDN. Nah, tentunya di awal tadi kita sudah menginput nilai TKDN. Nilai TKDN ini berdasarkan dari mana? Ada beberapa informasi di sini ya. Jadi perhitungan TKDN bisa berdasarkan sertifikat TKDN. Jadi berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Kemenperin. Nah, kita bisa lihat tadi di websitenya ya. Nah, ini misalnya tadi produk ini kita bisa lihat nilai TKDN. Karena ini merupakan sertifikat ya Bapak Ibu. Sertifikatnya ya. Jadi sebenarnya website ini adalah website Kemenperin. Jadi kita bisa melihat juga di sini. Kemudian selain sertifikat, bisa juga dari pernyataan penyedia, ya, self declare-nya ya. Jadi bisa saja ada pernyataan dari penyedia karena sertifikatnya belum dikeluarkan, tetapi mereka bisa menyatakan bahwa nilai TKDN dari produk mereka ada ya. Misalnya bisa juga seperti itu, atau mungkin PPK melakukan perhitungan, perkiraan. Nah, ini biasanya untuk pengadaan-pengadaan yang tidak ada di Kemenperin ya. Di sini biasanya kan ini untuk pengadaan barang nih. Ya. Biasanya juga misalnya contoh di katalog nih ada nilai TKDN ya. Saya contohkan ini. Misalnya Bapak Ibu kalau belanja di katalog tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai TKDN-nya nih. Nilai TKDN ini sebenarnya dia terintegrasi dengan Kemenperin. Kalau Bapak Ibu klik yang ini ya. Kalau Bapak Ibu klik, nah dia akan ke sini juga sama ya. Ini ada sertifikat TKDN. TKDN-nya adalah 62 ya. 60,72. Jadi TKDN-nya 60,72 ya. Nah, biasanya itu untuk pengadaan barang ya pada umumnya. Nah, PPK biasa bisa juga melakukan perkiraan atau perhitungan misalnya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, di situ kita bisa melihat nih tenaganya apakah keseluruhan menggunakan tukang, mandor, ataupun pekerja itu dari dalam negeri atau ada juga tenaga dari luar negeri. Nah, itu juga bisa dilakukan perhitungan sehingga dapat nilai uangnya ya kan, sehingga bisa juga dipresentasikan terhadap nilai total. Begitu juga dengan material di bahan bangunan itu apakah keseluruhan menggunakan produk dalam negeri atau ada yang menggunakan bahan baku atau produk material dari produk luar negeri, misalnya keramiknya atau dan seterusnya dari luar negeri. Begitu juga dengan peralatan, begitu juga dengan jasa mungkin. Nah, itu bisa dilakukan perkiraan oleh PPKOM atau bisa juga dilakukan perhitungan oleh tim P3DN. Nah, biasanya dan ada instruksi untuk membuat tim P3DN ya di Pemda ya, di KLPD. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan. Sehingga kita bisa isi di sini Bapak Ibu. Jadi tadi yang TKDN 100% ini berdasarkan apa? Misalnya tadi berdasarkan sertifikat TKDN. Karena kita melihat di sini tadi ya. Misalnya. Atau berdasarkan pernyataan penyedia. Atau berdasarkan perkiraan dari PPK atau perhitungan dari tim P3DN. Nah, untuk contoh ini misalnya tadi ada pernyataan dari penyedia atau perhitungan dari PPK misalnya berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk realisasi TKDN dalam bentuk persen, kalau misalnya sudah selesai, karena di sini TKDN 100% artinya sudah terbayarkan semua, artinya bahwa TKDN yang sudah terrealisasikan 100%. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian catatan hambatan realisasi PDN, produk dalam negeri. Apakah ada hambatan selama pelaksanaan realisasi produk dalam negeri ini? Silakan nanti diisi di sini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada hambatan, ini catatan untuk informasi lainnya ya. Jika sudah, kita bisa klik simpan sehingga ada
notifikasi sukses data realisasi telah tersimpan, kemudian kita bisa klik kembali. Di sini karena belum lihat perubahan ya, kita bisa refresh ya. Kita refresh dulu Bapak Ibu. Nah, sehingga sudah ada perubahan nih ya. Tadi belum ada kan? Belum ada realisasinya. Nah, yang lain sudah diinput. Begitu juga dengan yang lain, misalnya ini belanja printer bisa dilakukan realisasinya karena belum proses pengadaan nih misalnya. Jadi nanti kalau sudah dilakukan proses, silakan merubah data realisasinya jika sudah disimpan ya. Begitu juga dengan yang lain yang sudah dilakukan penginputan realisasinya, atau jika ada perubahan atau ada yang awalnya tadi belum 100%, silakan nanti diedit lagi, dimasukkan data terbaru yang mungkin awalnya belum proses pengadaan, sekarang sudah proses atau sudah terbayarkan misalnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk penginputan realisasi di menu monitoring P3DN. Oke Bapak Ibu, cukup sekian mungkin dari saya terkait monitoring P3DN dalam hal penginputan realisasi dari paket-paket terkait P3DN ya. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Salam pengadaan.